Ya, kami rombongan ini ditugaskan oleh PCNU Kabupaten Nagekeo oleh sesepuh kiai di pengurus NU untuk bersilaturahmi dengan jamaah di musola Kampung Baru Golombai. Sesungguhnya jadwalnya di minggu sah, hanya kebetulan bertabrakan jadwal buat pondok. Akhirnya dari PCNU pandai jadwal ulang. Nah, bukan kita tidak mengingat musola ini katanya, atau semawe mai semabong kami tiba-tiba kayak mawe nunduk tiba-tiba tua, bukan. Ini memang sudah dijadwalkan. Hanya memang Allah takdirkan bahwa itu malam Senin mulai tersapui. Nah, jadi salam dari biasa kami di NU pengurus, biasa pimpinnya kami panggil kiai. Standar kiai Jawa dan standar kiai itu saya daudio. Tapi karena tradisinya NU, pimpinan tertinggi biasanya panggil kiai. Jadi ada salam dari Abah Yai Bapak Haji Nasir Muhammad, sampaikan kepada jamaah semua bahwa beliau belum sempat hadir bersama kita semua. Sesungguhnya memang keinginan beliau harus hadir bertemu menyapa dengan jamaah dan kalangan Nahdiyin. Kenapa NU kali ini merespon harus silaturahmi? Ada pesan yang ingin disampaikan oleh NU mulai dari pusat sampai dengan daerah. Kali ini kita berbeda penentuan satu Ramadannya, dan kemungkinan penentuan satu Syawal pun berbeda. Karena standar kita berbeda. Kalau teman-teman yang lain pakai hisab sudah duluan di tanggal 18 dan satu Syawalnya mereka sudah tahu. Kalau kita konsepnya NU melihat pakai dalil hadisnya, liru'yatin. Harus melihat dengan mata. Maka NU tetap bersama dengan pemerintah menyepakati bahwa kita kemarin awal jatuh Ramadan itu tanggal 19. Jadi satu Syawal itu mengatereng ulama dan pemerintah. Memang dalilnya juga jelas. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, taatlah kamu kepada Allah, setelah itu taat dengan Rasulmu, kemudian taat dengan ulil amri. Nah, ulil amri yang dimaksud ini adalah pemimpin. Selama pemimpin itu mengayomi kita, tidak menzalimi kita, hukumnya adalah wajib mentaatinya. Maka alhamdulillah kita yang NU ini bersandar pada dalil ini. Alhamdulillah. Jadi tidak salah sampai roh itu salah atau kok salah, karena kita punya dalilnya juga. Baik dalil hadisnya maupun dalil Qur'annya. Mungkin itu maka hari ini kami diutus oleh PCNU silaturahmi ini jamaah sekalian. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini mengajarkan kita bagaimana kita memuhasabah diri, merefleksi diri, menghitung-hitung diri. Ternyata berjalannya waktu, usia kita sudah semakin sepuh. Yang Bapak Imam, Bapak Sadik, aku nang untuk umur main meseng mungkin. Saya rasa bu ngaku kumi muang dong. Tidak terasa bahwa Ramadan kali ini ternyata Ramadan sudah tua. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita. Maka bagaimana kita mengisi Ramadan ini? 1 bulan penuh. Maka Nabi bilang barang siapa yang berpuasa karena iman, ini karena iman, bukan karena ikut-ikutan, maka Allah akan ampuni segala urusannya, urusan yang kemarin. Ya, urusan itu berhubungan dengan kesalahan-kesalahan. Maka dari momen Ramadan ini, mari kita belajar, saya secara pribadi mengajak kita semua, bagaimana supaya dengan momen Ramadan ini kita membangun diri, meningkatkan kualitas diri menjadi umat terbaik.
Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu maksum dan seluruh jamaah musalla Kampung Baru miye umat paling baik dari seluruh umat. Kamu itu paling baik dari seluruh umat. Pertanyaan kita, umat itu ini terbaik betul apa tidak? Atau hanya cerita? Maka Rocky Gerung jangan sampai ini fiksi. Jangan sampai hanya cerita bahwa umat Islam ini adalah umat terbaik. Pembuktiannya mana kalau memang kita ini adalah umat terbaik? Aku kasih contoh. Setiap bulan November sampai dengan Februari itu dikabarkan bahwa sili bendungan itu pasti ipung tuke. Itu kalau hanya diceritakan, aku nggak tahu percaya. Kamari ipung sili muara tuh kita sana bendungan rembai. Saya tidak terima secara cerita itu, Ustaz. Karena ini informasi. Nah, bagaimana membuktikan itu informasi bahwa kita ini terbaik? Nah, bagaimana membuktikan bahwa ipung benar tuh kita untuk bendungan? Itu mesti laku sili. Untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan itu bukan fiksi, bukan cerita, bukan nenge-nenge. Nah, sekarang kita kembali ke dalil Al-Quran yang mengatakan kita ini yang hari ini, yang simahum fi wujuhi min asyri sujud, yang bekas sujud di dahinya melambangkan bahwa dia adalah soleh, bahwa dia menjadi dirinya adalah baik. Apa buktinya itu? Sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka ada lanjutan ayatnya, ngurang kau disebut terbaik itu sampai kau ngalang waga yang beki diom, waga yang ribu tentang hal-hal yang baik. Tentang hal yang baik orang ke? Nggak tahu dia sembajang doang. Kadang-kadang kita umat Islam ini terfokus pada satu konsep saja, bahwa orang soleh itu sampah saingnya miteng. Orang sholat itu kalau simahum fi wujuhihi min asri sujud, itu firman Allah. Orang soleh itu bekas sujud di dahinya, itu orang soleh. Tapi yang dimaksud oleh kesolehan dari bekas sujudnya bukan bekas dahi hitamnya, tapi bagaimana dia bangun dari sholatnya itu, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain kata. Itu ya sujud bisa saja 1 jam supaya dahi kita hitam. Kali satu orang ke hari itu nggak tahu benar tahu. Tetangga itu nggak tahu benar tahu. Padahal umat terbaik itu bukan umat yang hanya menciptakan diri kita supaya menjadi soleh, bukan. Maka Imam Al-Ghazali bilang kalau sudah ada kesolehan pribadi harus bangun yang namanya kesolehan sosial. Nah, itu kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Yang pertama itu adalah bagaimana berbuat baik terhadap dirimu dan orang lain. Mengajak orang sholat itu baik. Kemudian ada sekarang stigma informasi media sosial ngampong. Umat Islam ini umat yang terbaik, tapi umat paling miskin. Terbaik bagaimana? Umat paling miskin umat Islam. Umat paling ribut umat Islam. Kok terbaik? Paling ribut. Sesama Islam perang. Nah, minggu Afghanistan, Pakistan perang. Nah, Iran diserang, negara Islam yang lain ketang. Terus standar yang dimaksud oleh Al-Quran bahwa kita ini umat terbaik itu umat terbaik. Dipraktekkan oleh Nabi SAW bahwa umat terbaik itu terbaik di segala aspek. Soleh secara pribadinya, baik secara ekonominya, baik secara sosialnya, pedulinya. Maka Ramadan ini diajarkan kita bagaimana berlapar supaya kita bisa merasakan laparnya orang lain. Kemudian Ramadan kali ini mengajarkan kita haus supaya kita bisa merasakan hausnya orang lain.
Kemudian pada lanjutan ayat yang berikut Allah bilang, kamu yang terbaik itu adalah ketika kamu mampu mencegah kemungkaran, hal-hal yang buruk. Nah, hal yang buruk itu tidak selamanya langu, tidak selamanya nggak teko sholat, tidak selamanya judi. Miskin itu adalah kemungkaran. Miskin itu kemungkaran. Maka Nabi bilang umat Islamnya harus kaya supaya dakwah ini jalan. Kenapa jamaah tabligh disindir? Karena salah satunya pakai standar itu. Standar itu. Oh, saya laku-laku kalau musim main ngerempai susahnya sih. Padahal tidak itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Kalau kita memang mencegah kemungkaran, ada saudara kita yang berdakwah di jalan Allah, tugas umat Islam yang ada mensupportnya dengan sumber danahnya. Maka di zaman Nabi bentuklah amil zakat itu, dikumpul semua zakat itu untuk memberikan kepada sahabat-sahabatnya yang mau saya susawan sama reweng itu ya. Tapi ketika diperintahkan oleh Nabi, kau laku sana Hasrib, kau laku sana Bosnia, kau laku Israel laku, tapi disuplai oleh negara. Harusnya kita Islam tuh begitu, untuk menunjukkan bahwa umat terbaik. Ketika ada sahabat, ada keluarga, ada komunitas yang berdakwah, harusnya komunitas lain tuh support dengan finansialnya. Kalaupun tidak bisa lewat lembaga yang ada. Itu harusnya. Tapi karena kita pemahamannya tentang manusia terbaik ini terbatas, bahwa kita seolah-olah urusan dakwah itu urusan 1-2 orang. Sampai dakwah daya urusan zaman tabligh deh. Kami tenu lagi nyang. Padahal tidak harus begitu. Dan ini yang saya sering sampaikan baik di NU maupun di Muhammadiyah. Kita kadang-kadang ormas ini hanya lontor kabeh ngasang. Tapi ketika ada saudara-saudara kita yang pingin bergerak dunia dakwah, kita tidak support itu. Malah kita menjustifikasi, oh salah ya, pandai-pandai. Padahal yang dimaksud kuntum khairu ummati salah satunya itu menjadi umat terbaik itu dia harus bisa disuplai dengan sumber dana, salah satunya ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah wa tu'minna billah. Kamu harus beriman kepada Allah. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah? Dengan baik dan benar. Sampai tukang itu lingon. Sembajang geseng itu terakon. Kita tidak akan beribadah kepada Allah dengan yang baik. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan baik dan benar kalau sumber ekonomi kita juga tidak baik? Karena standar iman kita, aku pesing kita standar biasa-biasa saja. Allahu Akbar, rausa kita roka butuh, pakaian senar rumah kira-kira saya tengah rateti. Baru dikasih hujan dengan pakaian, belum yang lain. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, momen Ramadan ini mari kita belajar muhasabah diri. Bagaimana kita menciptakan diri kita supaya menjadi umat terbaik. 1 Ramadan bulan penuh ini mari kita belajar bersedekah. Masuk ke masjid, titip di kotak amal, rezeki sloek, tai kapoe, paling tetangga dan sebagainya. Sehingga pembelajaran itu selama 1 Ramadan benar-benar membekas. Jadi Ramadan itu enggak hanya untuk menciptakan kesalahan kita, enggak. Apalah arti kalau kita soleh, kalau tetangga kita tidak soleh? Apalah arti kalau kita nikmat air putih, kalau tetangga kita tidak menikmati air putih? Maka Islam datang sebagai agama penyempurna. Kesempurnaan Islam itu tidak hanya satu aspek saja, semua aspek. Maka dalam Al-Quran paling banyak bagaimana membangun peradaban Islam supaya menjadi menopang sebagai umat Islam terbaik itu. Banyak dalil yang mengajarkan kita supaya berzakat, berinfak, bersedekah. Ini ajaran yang berhubungan dengan ekonomi, saling menopang supaya kita tidak dianggap kaum meminta-minta. Umat Islam umat terbaik kalau pandai masjid pakai minta. Bahasa halusnya bilang, Ustaz, oh bahasa proposal.
Bahasa halusnya bahasa proposal. Tapi kalau kasarnya itu bahasanya minta itu. Lebih kasarnya lagi ngemis sebenarnya. Hanya diperhalus. Hanya diperhalus, pakai proposal. Sebenarnya itu mengemis. Masa agama Islam jadi agama yang ngemis? Dilarang sama Nabi itu. Kenapa kita menjadi umat yang mengemis bahasanya proposal? Karena kesadaran kita bersedekah kurang, kesadaran kita berzakat kurang, kesadaran kita berinfak kurang. Padahal ini 3 poin yang diajarkan oleh Nabi dan diwahyukan oleh Allah. Bagaimana supaya umat terbaik, salah satunya ini. Supaya orang melihat kita tidak hanya sebelah mata. Oh, umat Islam kalau memang dia menyatakan bahwa dirinya terbaik, memang benar sih. Sedekah luar biasa, bangun masjid, mereka tidak pernah minta-minta. Mereka kalau mau bangun sendiri saja. Orang akan melihat Islam seperti itu. Tapi kalau kita bilang, woi kami ini umat terbaik, umat terbaik apa? Kamu kotak amal saya taruh di jalan? Nah, ini cambukan untuk kita. Kenapa? Karena kita masih melihat bahwa umat terbaik itu hanya pada tataran sholat saja. Kampa aku sholat muli, saya enggak kumiting, saya bersorban, sudah saya menjadi umat terbaik. Tidak di situ. Karena kepakai standar itu, agama yang lain juga sama nih teh. Agama Zoroaster juga jubahnya kalah itu. Agama Hindu waling sana India, wah sama juga macam kita kalau pakai standarnya itu. Pakai sarung kan remeng itu, songkok miteng kan remeng itu. Remeng aku terpakai. Sama. Apakah itu kan tidak? Yang dimaksud oleh kuntum khaira ummatan tadi adalah bagaimana menciptakan kondisi umat itu tidak hanya baik dalam soleh dirinya, dia sholat 5 waktu tepat atau berjamaah tepat, tapi secara ekonomi, secara sosial budaya dia bisa membangun peradaban itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang tengelebe kami pengen maaf. Memang ini kultum kali memakai kiai sampai kultum. Iya teh mil untuk senang masjid sampai safari ngampung dah lewe. Nah, tapi kan biasa itu amanat dari maka kiai sampai safari ngampung dah lewe. Tapi kadang-kadang umat kita ini kan maaf lagi aku mau bikin sampai ngampung masa lewe itu bosan kan. Nah, ya terlalu banyak kita bosan juga. Jadi mungkin dengan zamannya. Kalau dulu zaman para wali omong lagi saya manukako umat nge itu 10 menit rokok merum musiwai. Nah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.